Halo, salam sobat sehat, selamat, sukses, sejahtera. Perkenalkan saya akan menyampaikan cara pembuatan diagram pengendalian mutu XS, di mana S itu dimaksudkan adalah standar deviasi atau simpangan baku, dan biasanya dipakai untuk data yang agak banyak, misalnya pada titik lokasi yang kita ambil, misalnya sampai di atas 10, misalnya kita pilih 12 atau 15 dan sebagainya. Kemudian surveinya juga banyak, misalnya sampai 20 hari atau 25 hari dan sebagainya. Dalam hal ini saya sudah memberikan suatu format supaya cepat, di mana kasus yang akan kita ambil adalah misalnya hasil pengamatan suhu reaktor suatu pabrik yang diamati setiap jam selama 12 jam setiap harinya, dan itu selama 12 hari, jadi 12 titik, jadi 12, mau saya bukan 12 hari, 12 jam, dan itu selama 25 hari. Nah, sebenarnya ini juga bisa digunakan untuk bidang yang lain, misalnya pada bidang pemasaran, sosial humaniora, dan sebagainya, misalnya ingin mendeteksi sebaran produk suatu pabrik di 12 kota misalnya, atau 12 pasar, lokasi, dan sebagainya selama sebulan misalnya. Jadi ilmu ini adalah umum sifatnya, bagian daripada total quality control. Nah, adapun bagian X, bagaimana kita sudah menjelaskan pada video yang lainnya tentang XR, formula X itu sendiri adalah ini untuk XS. Jadi kalau dengan XS, dia formulanya adalah batas atasnya adalah rata-rata X keseluruhan plus dalam kurung A3 dikali rata-rata daripada standar deviasi. Sedangkan LCL-nya rata-rata X min dalam kurung koefisien A3 dikali rata-rata S. Sedangkan sentral lain itu sendiri adalah sama dengan X rata-rata. Kemudian untuk grafik S-nya, batas atasnya UCL-nya B4, koefisien B4 dikali S, sedangkan batas bawahnya B3 kali S. Sedangkan sentral lainnya sama dengan rata-rata daripada S keseluruhan. Adapun S yang dicari di sini adalah per populasi, jadi per sampel. Per sampel misalnya per hari, jadi selama 12 ini dikali berapa simpangan bakunya. Nah, jadi dalam ini persamaannya menjadi akar sigma daripada XI min X dalam luar kurung kuadrat dibagi N min 1. Tapi kita juga bisa menggunakan nanti untuk cepatnya kita gunakan rumus yang di Excel, yaitu yang menggunakan rumus standar deviasi to sample. Nah, sedangkan koefisien daripada A dan B ini sudah kita dapatkan dari data statistik, atau kita bisa akses di internet. Ya, misalnya untuk 12 sampel, ini 12 overtime sampel, jadi 12 titik. Jadi nanti akan berhadapan dengan angka pada 12 titik ini, berarti pada A3-nya adalah 0,886, sedangkan B untuk chart for standard deviation, B4-nya adalah 1646, ya. Sedangkan B3-nya 03350. Ya, ini. Nah, selanjutnya kita bisa gunakan data secara acak. Saya coba dengan data yang acak saja, misalnya run between, ya. Kita pilih misalnya data dari suhu reaktor, ya, suhu reaktor jadi sekitar misalnya 100 katakanlah reaktor itu bersuhu misalnya 200 derajat, ya. 90 atau lebih besar lagi 130 sampai misalnya 170. Ini kita bisa copy data. Oke.
Supaya dia tidak pakai formulanya, kita bisa copy, kita gunakan pastinya yang angka. Nah, sekarang formulanya tidak jalan lagi. Nah, apa yang kita lakukan sekarang ini? Kita hitung dulu berapa rata-rata tiap data, tiap hari. Jadi XI-nya berapa? XI dulu, kita lihat dulu XI-nya berapa. Itu sama dengan, berarti sama dengan kita ngitung average rata-rata, ya. Jadi average. Oke. Dan dengan cara yang sama kita bisa menghitung average yang hari berikutnya. Kemudian untuk S-nya juga kita bisa cari S sampel masing-masing. Jadi S masing-masing, bahan bakunya berapa. Jadi kita cari dengan formula. Kita gunakan formulanya ini, tapi sudah dibantu dengan formula Excel yang lebih cepat. Misalnya kita pilih standar PAC sampling. Nah, ini ada standar deviasi for this sample. Kita bisa pakai ini kesamaan ini. Sehingga kita bisa blok saja 1 pada 133 sampai 144. Cara yang sama kita bisa pada hari sampai hari 25, kita bisa ngitung standar deviasinya. Nah, untuk menghitung rata-rata standar deviasi keseluruhan, kita bisa hitung rata-ratanya langsung dari sini, atau bisa juga dengan standar deviasi untuk populasi, tidak beda nyata, di harganya sama angkanya. Itu rata-rata itu. Jadi kita pakai saja rata-rata dari rata-rata keseluruhan ini, ya. Rata-rata keseluruhan, itu akan menjadi central line. Kita pakai, kemudian juga sama dengan yang standar deviasi. Jadi kalau standar deviasi kita pakai populasi juga sama, standar population, harganya juga sama dengan ini. Jadi tidak berbeda nyata. Nah, ini kita mendapatkan harga X, Y, dan harga S. Ini akan menggunakan di grafik, salah satu daripada grafik garisnya. Kita border dulu. Kemudian untuk menghitung grafiknya, tentu saja kita ini central line sudah ada, rata-rata besarnya sudah ada. Jadi kita ngitung yang lainnya adalah untuk grafik X. Grafik X. Jadi ini kita buat grafik X. Bagan X. Bagan X. Jadi bagan X-nya itu kita ambil saja nomor ini, nomor surveinya kita ambil. Pindahkan sini supaya ya. Ya. Oke, pasti. Ya. Kemudian kita dapatkan harga XI, kita pindahkan, kita copy, tapi tidak kita pakai pasti biasa, kita pakai pasti nominal. Nominal, jadi kita pakai angka. Ya, itu sama. Kemudian X rata-rata, X besar rata,
X rata. Ya, X rata itu sama dengan angka yang sudah kita rata-ratakan di bawah tadi. Ini, ya, 150. Karena akan kita gunakan sama di angka sampai hari ke-25, berarti pakai 4 kita kunci. Enter. Berarti sama. Sama, kemudian X rata, kemudian UCL. Batas atas. Upper control limit, ya. Upper control limit. Berarti formulanya adalah sama dengan sebagaimana formula ini tadi, ya. X rata-rata keseluruhan plus A3S. S rata-rata sudah ada tadi. Jadi X rata-rata kita ambil angkanya ini plus A3, koefisien A3 kita ambil dari tabel yang tadi kita tunjukkan pada 12 titik. Jadi A3 berarti 12, ini A3 untuk chart X ya. 0,886. Jadi 0,886 dikali nilai rata-rata S keseluruhan. Standarisasi keseluruhan, jadi ini. Dan rata-rata S keseluruhan ini kita gunakan karena digunakan seluruhnya untuk yang bawah juga, berarti dia F4. Kita kunci. Harganya. Dengan demikian, kita bisa copy paste langsung ke track. Ya, harganya 160, ternyata kita yaitu LCL, kita juga dapatkan LCL sama dengan cara yang sama, kemudian nilai rata-rata keseluruhan adalah 191, ya, plus minus A3, ya, A3 ini, berarti kan formulanya A3 dari koefisien tadi, dari data tadi, 0,886. 0,886. Jadi harganya min 0,86 dikali nilai daripada standar deviasi keseluruhan yang tadi. Yang ini. Dan angka ini digunakan keseluruhannya 11,7 ini pada sampai ke hari ke-25 mati KM4. Bentar. Itu angkanya. Jadi kita copy paste saja langsungnya. Nah, inilah data untuk grafik X. Jadi ada central line yang ini central line X rata-rata. Ini data per hari, nilai X, ini batas atas, batas bawah. Jadi kalau kita blok saja seluruhnya, ini bisa. Jadi ini kita bisa blok. Kemudian kita insert. Dan ini yang lalu dihapus. Inilah datanya grafik kita. Kalau mau kita ganti misalnya yang lebih berlegenda, kita dulu. Bagi legenda kita ganti yang legenda, tipe legenda misalnya. Ada tanda ini hapus. Nah, jadi ini grafiknya, grafik untuk X. Kita mungkin ya kita taruh di atas ini.
tandai ini, sementara ini bahkan X. Oke. Sekarang kita lanjutkan dengan S. Dengan cara yang sama, kita bisa ambil format ini. Kita bisa copy dulu untuk nanti S. Untuk ini untuk X. Yang S berarti kita ambil, taruh di copy. Ini taruh di bawahnya. Ya. Ini kita geser sedikit. Ya, bisa, jadi kita ambil saja di sini, nggak apa-apa. Karena ini tadi formulanya beda, jadi ini nomornya ini rata-rata daripada S. Kita ganti. Jadi ini S, kita ganti yang atas tadi. Ini S. Nah, S itu berarti standar deviasi masing-masing. S. Ini. S per hari. Ini bisa kita copy. Kita copy. Copy. Tapi kita kopinya tidak unsubscribe ya. Kita copy. Oh, maaf. Copy. Copy di sini. Tapi dengan kita pakai bukan pasti biasa, pasti angka. Supaya formulanya. Kita lihat ini, 10,8 sudah benar. 11, 14,9, sama kan? 10,8, 14,9 sebagainya. Kemudian kita juga ambil rata-ratanya. Ini jadikan S rata-rata, jadi S rata. S standar deviasi seluruhnya. Ya. S sama dengan ini. Jadi ini ya sama dengan 11,7 ini karena akan digunakan ke bawah juga, kita kunci dengan F4. Ya, kita bisa copy seluruhnya. Perhatikan isi semua. Ya. Sekarang UCL. UCL-nya kita gunakan formula daripada S. Jadi formulanya sama dengan ini formulanya. Nah, formulanya B4S. B4 diambil dari coefficient tadi. Nah, B4S. Jadi kita ambil dari coefficient. Ini B4 untuk chart for standard deviation. Jadi standard deviation kalau ini untuk range. Kalau XR jadi pakai yang ini, kalau XS pakai yang ini. Jadi B4 untuk 12. Untuk 12 ya. 12 jadi 12 ini jadi 1,646 ya. 1,646. Oke. 1,646 bintang S rata-rata keseluruhan. Jadi ini. Karena angka sudah ada, tidak perlu kunci lagi. Ini karena sudah ada, jadi kita bisa langsung masuk. Kita bisa copy paste semuanya. Nah itu ya, 11,2 jadi LCL-nya, batas atasnya. Sekarang LCL. LCM sama dengan LCL, dia menggunakan B3. Kita lihat ini formulanya. B3S. B3S. Kita lihat B3.
B3S, jadi untuk 12 ada, sudah ada belum nilainya? Kalau nilai tidak ada berarti 0. B3 12 ya. B3 0,354. 0,354. Oke. 0,354 berarti kita bisa lanjutkan 0,354 ini. 0,354 dikali ya, standar deviasi. Standar deviasi S rata-rata. Kalau kita ini kan berarti, nah itulah nilai daripada ini. Jadi ini kita bisa rapikan dulu. Misalnya supaya kita border, supaya enak melihatnya. Dan kita bisa buat grafiknya langsung. Grafiknya kita blok. Ya. Blok grafiknya, sehingga grafiknya langsung kelihatan. Ya, ini. Inilah grafik S. Kita sandingkan dengan grafik yang tadi, yang di atas, yang X, ya, supaya kelihatan ada hubungannya. Tinggal besarnya saja, mungkin agak sedikit beda. Nah, ini kita sama, ya. Ini adalah grafik S, jadi ini bagan S. Salah, terhapus ini. Wah, terhapus ini. Yang lagi ya. Ini insert. Nah, saya tuh. Tekan dua kali. Oke, insert. Insert. Ya, ini. Ini. Dekatkan dengan X, ya. Grafik X tadi. Hai, bagan X. Bagan X. Saya kelihatan hubungannya. Jadi kalau kita hubungkan antara X dan S, XS dengan XR, relatif lebih cepat membuat XR. Karena S ini ngitung variasinya. Jadi karena bantuan dengan formula Excel, juga cepat juga dia. Jadi ini bagan X-nya, ya. Sedangkan ini bagan S-nya. Ya, ini bagan S. Bagan standar deviasinya. Kalau kita misalnya mau masukkan nilai daripada tiap harinya atau tiap surveinya, kita bisa klik ini, add data label. Kita bisa masukkan angkanya, tapi karena angka ini tadi kita kecilkan saja desimalnya. Terlalu banyak desimalnya. Kita batalkan saja terlalu ramai. Ya. Nah, jadi angka ini sudah kita dapatkan dari data yang sini. Ya. Sedangkan ini untuk S, ini untuk X. Kalau saya kecilkan, gimana ini? Ya, supaya kelihatan semua. Nah, jadi di atas ini grafik bagan X-nya, dan di bawahnya bagan S. Jadi kelihatan dalam kita mengamati kerja suatu peralatan di pabrik, misalnya katakan tadi reaktor,
Jadi apabila datanya itu melampaui batas atas, nah ini akan perlu kita bicarakan, kita analisis ke pihak manajemen. Juga kalau dia sampai bawah, karena kondisi operasi peralatan itu kalau selalu diksak temperaturnya atau kondisi operasi lainnya akan mengganggu kondisi proses. Jadi dia simpangan bakunya. Kalau simpangannya terlalu tinggi atau sangat jauh daripada garis tengahnya juga akan mempengaruhi. Ya, ini kelihatan bahwa simpangan itu merupakan error, ya, galat. Setiap kita melaksanakan observasi atau survei atau penelitian apapun, pasti selalu ada simpangan, ada error. Tapi ada toleransinya, ya, toleransinya. Biasanya sampai 5%, ya, minimal bahkan 1% dan sebagainya. Toleransi. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Jadi poinnya adalah kita sebagai quality assurance ingin menyampaikan informasi kepada pihak manajemen dan juga pihak bagian produksi tentang kenyataan yang ada dari operasi suatu peralatan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf agak panjang sedikit. Ya, mudah-mudahan memberikan manfaat. Salam, sobat sehat selamat, sukses, sejahtera.